Coba deh bayangin, ada dua pengumuman besar dari Gedung Putih yang kelihatannya sama sekali nggak nyambung. Satu soal duit triliunan dolar, satunya lagi soal pulau es di ujung dunia. Tapi, gimana kalau keduanya ini sebetulnya adalah bagian dari satu strategi besar yang sama? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, di satu sisi kita lihat ada janji anggaran militer yang angkanya fantastis, 1,5 triliun dolar. Di sisi lain, ada manuver geopolitik yang bikin kaget, permintaan supaya Amerika Serikat bisa menguasai Greenland. Nah, pas kita jejerin kayak gini, baru deh mulai kelihatan gambaran besarnya. Pertama-tama kita bahas dulu pedangnya ya. Ini adalah sebuah rencana super ambisius untuk membangun apa yang mereka sebut sebagai militer impian. Inti dari rencana ini tuh angkanya yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala, usulan anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun dolar untuk tahun 2027. Biar kebayang gedenya seberapa, angka ini jauh lebih besar dari gabungan anggaran militer beberapa negara besar di dunia loh. Wow, coba lihat deh lonjakan drastisnya. Anggarannya itu naik lebih dari 500 miliar dolar cuma dalam waktu 1 tahun. Ini jelas bukan sekedar penyesuaian anggaran rutin ya. Ini tuh sebuah lompatan raksasa yang jadi sinyal kalau ada perubahan besar yang sedang disiapkan. Tujuannya sih udah jelas banget diumumkan. Mau menciptakan kekuatan militer yang gak ada tandingannya. Dan yang menarik, katanya kenaikan hampir 50% ini rencananya mau didanai dari pendapatan tarif. Ini juga sebuah strategi ekonomi yang ya cukup kontroversial. Terus duit segitu banyaknya mau dipakai buat apa aja? Fokus utamanya, 1. Modernisasi total. Jadi ya, mulai dari tank di darat, kapal perang di laut, sampai jet tempur di udara, semuanya bakal di-upgrade dan dipercepat produksinya. Kalau kita ngintip pola alokasi dana di tahun-tahun sebelumnya, kayaknya udah bisa ditebak nih kalau angkatan udara dan angkatan luar angkasa yang tergolong baru, kemungkinan besar bakal dapat jatah yang gede dari dana ini. Ini nunjukin banget kalau fokus mereka sekarang itu ke supremasi teknologi dan luar angkasa. Oke, tadi kan pedangnya. Sekarang kita pindah ke pilar satunya lagi, yaitu sang perisai. Ini melibatkan sebuah tuntutan wilayah yang benar-benar bikin heboh dunia diplomasi. Jadi ceritanya, pemerintahan Trump menyatakan kalau penguasaan Amerika atas Greenland, itu loh, wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark, adalah soal keamanan nasional yang udah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa sih ngotot banget sama Greenland? Nah, jawabannya ada di sebuah proyek super ambisius yang namanya Golden Dome. Ini tuh semacam sistem pertahanan rudal berlapis yang super canggih. Dan lokasi Greenland yang strategis banget di Arktik dianggap krusial, penting banget buat keberhasilan proyek ini. Pernyataan ini benar-benar nunjukin kalau mereka nggak main-main dengan ultimatum ini. Pemerintah AS bahkan secara terang-terangan bilang, kalau cara baik-baik nggak bisa, ya mereka nggak akan ragu buat pakai cara yang lebih keras. Ya, bisa ditebak lah ya. Dua pengumuman yang bikin kaget ini langsung memicu reaksi keras di mana-mana. Bukan cuma di Amerika sendiri, tapi juga di panggung internasional. Kalau di dalam negerinya sendiri, reaksinya terbelah banget. Di satu sisi, para politisi Partai Republik di Kongres sih dukung penuh kenaikan anggaran militer ini. Tapi, kalau kita tanya ke masyarakat umum, wah sedikit banget yang setuju soal mengambil alih Greenland. Terus, gimana dengan Greenland sendiri? Wah, pemimpin mereka udah ngomong dengan tegas. Mereka bilang, kalau disuruh milih, ya kami jelas pilih Denmark, NATO, dan Uni Eropa. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga nggak tinggal diem. Beliau langsung mengutuk tekanan ini, dan bilang kalau ini sama aja kayak ancaman terhadap tatanan internasional, di mana negara besar nggak bisa seenaknya sama negara kecil. Dan bukan cuma Denmark, para pemimpin Eropa lainnya juga langsung pasang badan. Mulai dari Presiden Prancis sampai Presiden Komisi Eropa, semuanya kompak nunjukin solidaritas penuh untuk Denmark. Oke, jadi apa hubungannya anggaran militer yang super besar sama permintaan untuk menguasai sebuah pulau? Nah, disinilah konsep pedang dan perisai tadi jadi masuk akal. Keduanya ternyata saling nyambung. Jadi cara kerjanya kira-kira begini. Strateginya adalah menggunakan dana militer yang masif untuk memproyeksikan sebuah kekuatan yang tak tertandingi. Nah, kekuatan inilah yang kemudian dipakai untuk mencapai tujuan strategis mereka. Contohnya ya, mengamankan Greenland. Jadi poin kuncinya tuh ini. Anggaran triliunan dolar itu adalah pedangnya, alat untuk mencapai tujuan. Dan Greenland adalah perisainya, aset strategis yang ingin diamankan. Keduanya ini bukan kebijakan yang jalan sendiri-sendiri, tapi benar-benar satu paket, dua sisi dari doktrin yang sama. Nah, ini semua pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang penting banget.
Kalau sebuah negara adidaya secara fundamental mengubah cara mereka mendefinisikan pedang dan perisai mereka, bagaimana seharusnya seluruh dunia bersiap? Ini bukan pertanyaan main-main loh, karena jawabannya akan sangat membentuk aliansi dan keamanan global di tahun-tahun mendatang.